seneng banget deh. Ramai banget acaranya. Aku jauh lebih senang karena kamu ada di sini. Ler iler, Jangan Nancy, kamu gak boleh deket-deket. Nanti kamu kena serangan budaya. Mas, cepat mas, ayo mas. Gimana suami saya? Dari hasil ronsen dan CT scan, tulang punggung suami ibu patah. Saya mau ketemu suami saya dong. Ayo dong. Narsi, aku ke depan sebentar ya. Kamu tunggu aja sini. Kenapa dia nggak bisa bicara? Pasien mengalami penyumbatan darah di bagian otak dan pasien mengalami stroke. Tapi suami saya bisa sembuh kan dok? Insya Allah bisa, yang penting rajin terapi dan saya sarankan pasien dirawat di rumah sakit. Ya Allah Pati. Saya permisi ya Bu. Iya dong. Gimana nih Pati? Bude, Narsi, biaya rumah sakit Pak D sudah saya bayar. Jadi selesai ini kita bisa langsung pulang Bude. Tapi Bude pingin Pak D tuh dirawat di rumah sakit ini. Bude, maaf Bude. Uang saya sudah habis buat biaya rumah sakit ini Bude. Jadi kalau Pak D harus sampai rawat inap, saya belum mampu Bude. Dasar. Kamu tuh gak bisa diandalkan. Ya ampun Pade. Mas. Ini gimana ya Pade? Aku bener-bener gak tega. Mau sampai kapan Pade kayak gini terus? Selamanya. Kamu ngerti? Pade akan seperti ini selamanya. Dan kenapa Bude ngomong seperti itu? Dikarenakan kita nggak punya biaya untuk Pade berobat ke rumah sakit. Dan kamu Narsi, kamu itu udah besar. Kamu ini sudah lulus SMA. Tapi apa yang bisa kamu perbuat? Coba apa? Bude, sebenarnya aku juga pengen bantuin. Tapi masalahnya aku ini cuma lulusan SMA. Nggak ada orang yang mau memperkerjakan aku lulusan SMA. Alah, kamu itu cuma jadi benalu di rumah ini. Kan bisa cuma pacaran dan foya-foya. Dan kalau udah ada bencana datang seperti ini, kamu tuh cuma bisa nangis. Bude nggak perlu air mata kamu. Bude itu perluan untuk mengobati Pade kamu ke rumah sakit yang mahal. Dan kamu lihat sekarang Pade kamu. Sekarang tidak berdaya, duduk seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tuh memang benar-benar ya. Bude, aku udah pengen bantuin tapi aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Memang nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk Pade kamu dalam kondisi kamu seperti ini. Bude, maaf. Bude jangan ngomong kasar sama Narsi, Bude. Ya, kamu itu cuma orang luar. Ini urusan keluarga kami. Kamu tuh ngapain sih ada di sini? Bude, sebenarnya aku sama Mas Indra kesini
kita mau... Saya mau ngelamar Narsi Bude. Narsi Bude. Apa? Mau melamar? Masya Allah, kalian udah gak waras. Dalam keadaan panik seperti ini perlu biaya. Kalian cuma memikirkan diri sendiri. Apaan? Bude, aku sama Eder bisa jelasin semuanya. Cukup. Udah muak sampai jelasan kalian. Bude, aku mohon Bude. Dengar, Nasi. Semenjak orang tua kamu meninggal, Bude dan Pade kamu yang berusaha. Dari uang sekolah, dari makannya dan merawat sampai sejak sekarang. Kamu meninggalkan Pade kamu dan bukan seperti ini. Kamu tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani. Dasar kamu anak yang tidak berguna dan tidak berbakti. Saya minta maaf kalau perkataan saya tadi lancang. Tapi saya punya tujuan di balik omongan saya tadi, Bude. Saya minta maaf. Saya permisi dulu, Bude. Mas, Kita bisa bicara nanti. Kamu gak usah khawatir. Dan dengar Indra, jangan pernah kamu berpikir tentang pernikahan itu. Hilangkan pernikahan itu karena itu tidak akan pernah terjadi. Ngerti? Mengerti, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengar Rasi, cuma ini jalan satu-satunya supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Kalau kamu memang anak yang berbakti dan tahu terima kasih, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. jadi TKW. Apa? Kamu mau jadi TKW? Iya Mas, aku udah pikirin semuanya. Enggak sih. Aku pokoknya nggak setuju ya kalau sampai kamu jadi TKW. Sih, di sana itu hidupnya nggak enak, menderita. Dan aku nggak mau ngeliat kamu itu menderita sih. Mas, doain aku aja Mas. Semoga majikan aku baik di sana. Kalau lumayan Mas uangnya, bisa aku kirim ke sini. Kan kamu bisa dong ngelamar-ngelamar kerjaan di sini. Kamu nggak mau coba? Mas, aku tuh udah coba semuanya. Kamu tahu kan? Ya paling ujung-ujungnya juga harus jadi pembantu. Mas, kalau aku jadi pembantu di luar negeri, itu gajinya lebih besar. Ya tapi sih... Mas, Pade sama Bude tuh udah baik. Majikan kamu namanya Tuan Abdul.
Tapi istrinya masih ada keturunan Indonesia. Jadi aku rasa kamu nggak akan kesulitan dengan masalah bahasa. Siang, Makcik. Masuk. Sepatu. Saya Nadira, istri Tuan Abdul majikan kamu. Tugas kamu di sini adalah bersih-bersih, masak di dapur, dan sedikit mengurus tanaman-tanaman saya di halaman depan. Satu lagi, di rumah ini ada peraturan yang tidak boleh kamu langgar. Kamu tidak boleh terlihat, apalagi berbicara dengan laki-laki di rumah ini, baik kepada suami saya ataupun dengan anak saya Fadil. Paham? Antar dia ke kamar pembantu. Baik, Makcik. Hai. Beautiful. Hai, Mama. Dia itu pembantu baru kita. Kamu jangan macem-macem sama dia. Hai Mama, taklah. Mana mungkin ay macam-macam sama Matt itu. Matt yang kemarin aja gini coba-coba rayu ay. You sendiri tahu kan, Ma? Aku nggak boleh dilihat sama mereka. Jangan sampai deh mereka ngeliat aku. Aduh, apa yang menu makan siang ini? Udah lapar banget nih. Kita coba testing cookingnya Matt baru lah. Ayo, Pak. Mantap. Harum. Hei, Ma. Nampaknya sedap, menu makan hari ini. Mantap nih, Mah. Ayo makan. Narsi, tenang Narsi. Tenang, ada apa? Tenang Narsi, tenang. Narsi, tunggu. Narsi mana? Ay, mana Ayah tahu? Dari tadi Ayah tak nampak Narsi. Nyonya bilang, aku nggak boleh dilihat sama laki-laki. Tapi kenapa Tuan Abdul ada di situ ngeliatin aku? Seharusnya Tuan Abdul kan nggak boleh ada di situ. Kamu ngapain di sini? Nak mari. Ayah cuma nak mau pergi minum. Ambil nih, ha? Nih. Ini apa? Lihat ini apa? Kenapa bisa pecah? Saya nggak sengaja. Gak sengaja? Kamu bilang gak sengaja? Cepat beresin! Sebagai hukumannya kamu tidak boleh makan malam ini. Itu hukuman supaya kamu lebih hati-hati lagi kalau kerja. Ngerti gak? Baru aja kerja, udah bikin masalah.
bicara. Apa jangan-jangan dia mengadu tentang apa yang terjadi di rumah ini? Nyonya, Kamu itu digaji di sini untuk kerja, bukan buat telepon-telepon. tapi semua pekerjaan di rumah ini udah saya selesaikan. Tadi nyuci baju juga udah selesai. Tahu, masih banyak lagi baju kotor yang harus kamu cuci. Mulai sekarang, kamu hanya boleh telepon 2 kali dalam sebulan. Ngerti? Apa sih? Pembantu itu malas-malasan banget. Bikin tensi darahku naik. Ya Allah, ini gimana ya? Aku nggak bisa ngabarin Indra kalau misalkan handphone aku disita. Narsi? Narsi? Tuan Abdul, Narsi, buka pintunya. Ini Ai bawa HP kau. maaf Tuan, tapi saya tidak diperbolehkan sama Nyonya untuk ketemu sama laki-laki di rumah ini. Kalau Nyonya sampai tahu, nanti saya bisa dihukum. Oh, oke. Kalau itu yang kau mau, tak apa. Biar Ai letak HP kau di depan pintu kamar. Cepat diambil. Ya? Ai letak nih. Aduh, ini uang dari agen TKW-nya si Narsi. Aduh Narsi, enak banget sih kamu. Kamu belum kerja udah dibayar uang 6 bulan. Lumayan. Aku bisa beli baju apa yang aku mau, yang udah aku impi-impikan. Uang untuk pengobatan mahasiswa nanti aja. Oke, aja Mas. Gimana sih Mas, keponakan kamu? Udah jadi TKW, tapi belum kasih uang juga. Ya Allah, gimana keadaan Narsi? Apa Narsi baik-baik saja di luar negeri sana? Kita itu udah ngerawat Narsi itu dari kecil. Kita udah anggap jadi anak kandung kita sendiri. Udah gede. Dia lupa balas budi. Marni, kamu cari tahu gimana keadaan Narsi. Jadi Mas, jangan pernah salahin aku kalau Mas masih ada di sini ya. Karena aku nggak bisa bawa Mas ke rumah sakit untuk terapi. Karena nggak ada uangnya.
dengar baik-baik ya. Jangan pernah melanggar aturan di rumah ini. Jangan pernah kamu memperlihatkan diri kamu sama laki-laki di rumah ini. Ngerti? Maaf Nyonya, tadi saya cuma lagi lapar aja. Dan saya juga nggak pernah memperlihatkan diri saya sama Tuan Muni sama Tuan Abduh. Bohong! Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sengaja menjatuhkan garpu dan pisau. Dan kamu sengaja merangkak mengambilnya supaya dilihat suami saya, kan? Maaf Nyonya, saya nggak tahu kalau misalkan ada Tuhan di situ. Jangan banyak alasan. Tapi benar Nyonya. Saya berani sumpah, saya nggak tahu kalau misalkan ada Tuhan di situ. Cukup! Saya peringatkan sekali lagi sama kamu untuk terakhir kali. Jangan pernah menunjukkan diri kamu di depan laki-laki di rumah ini. Kalau sekali lagi kamu melakukannya, kamu akan tahu akibatnya. Jelas? Ini jatah makan kamu hari ini. Makan! Makan! Jangan pernah coba-coba mencuri makanan di rumah ini. Ngerti? Jangan. Jangan takut. Nyonya cuma salah paham. Tapi Tuhan ngapain Tuhan datang ke sini? Nanti kalau misalkan Nyonya lihat takutnya nanti Nyonya jadi salah paham. Saya perlu. Tunggu. Makan nih. Makan. Nggak usah Tuhan. Terima kasih. Tak apa. Kalau kamu sakit, nanti malah jadi masalah. Nanti keluarga ini juga yang tercemar nama baiknya. Ya tak? Makan dah. Makan tak nasi. Makan dah. Terima kasih Tuhan. Narsi! Narsi! Iya Nyonya. Lagi ngapain kamu? Habis mandi tadi. Bikinin saya teh. Iya Nyonya sebentar. Sama snack. Nyonya, saya taruh mana? Itu di meja. Iya Nya. Kamu apain teh saya? Maksudnya gimana Nya, kan saya udah siapin tadi. Iya, saya memang pesen teh, tapi nggak pakai rambut kamu. Maafnya, maksudnya gimana? Ada rambut kamu di tas saya. Kamu sengaja ya, biar saya keselak rambut kamu, dasar jorok. Ya ampunnya, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau misalkan ada rambut saya di tenyonya. Saya minta maafnya, saya benar-benar nggak sengaja. Jadi kamu mau bilang kalau saya itu mengada-ada? Iya? Astagfirullahaladzimnya, sama sekali enggak. Saya tuh benar-benar nggak bermaksud kayak gitu.
Cantiknya kau Narsi. Saya benar-benar suka sama kau. Tuan mau apa sih Tuan? Tuan lepasin Tuan. Tuan. Sudahlah, Narsi. Jangan berontak. Ay rasa, kau juga punya rasa yang sama Ay, ya? Suka pula kan sama Ay, ya? Mas? Narsi, Mas kok bisa bicara Mas? abang mimpi buruk. Narsi disiksa sama majikannya di luar negeri. Tolong kamu hubungi Iya. Gen TKW Iya Mas. yang bawa Narsi kerja. Bodoh amat sama nasib si Narsi. Mau gimana di luar negeri? Yang penting, aku udah dapet uangnya di agen TKW-nya. Berarti belajar. Ingat Narsi, jangan kau pernah cerita hal ini pada siapapun. Tapi kalau kau mau cerita, silakan. Tak apa. Tapi tak akan ada orang yang percaya. Kau tahu kenapa? Karena kau hanyalah maid. Seorang pembantu dari tanah seberang. Yang tak punya kekuatan apa-apa. Kalau kau tak percaya, sila lapor. Nanti akan kita hitung berapa orang yang percaya. Ya? Tak ada orang percaya sama sekali. Nol besar. Atau katakan tuanmu Abdul sudah menodai kau. Ya? Sekali lagi. Tak ada orang yang percaya. Kau cakap itu. Oke. Sekarang kau boleh pergi.
Narsih! 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 Saya ini menggaji kamu untuk mengurus rumah saya, bukan buat mandi begini. Kamu ngapain mandi pakai baju, ah? Saya cengeng, ditanya malah nangis. Saya itu paling benci lihat pembantu nggak berguna kayak kamu. Sini, sini mandi lagi. Ayo, sini. Marni, Iya, Mas. kamu baru belanja. Uang dari mana? Ya dari mana lagi, Mas? Kalau bukan dari keponakan kamu. Jadi Narsis sudah kirim uang. Iya, sudah. Tapi Mas tenang aja. Aku udah sisihkan uang untuk perawatan Mas. Ya? Jadi Mas gak usah khawatir. Oke? Terima kasih ya. Ya Allah, Narsi, Pade harap kamu baik-baik saja di sana ya, Nduk ya. Ya Allah, tolong lindungi Narsi ya Allah. Tolong jaga Narsi. Kasihan Narsi. Kalau sampai tumpah, saya siram kamu pakai air mendidih. Mau? Maafnya. Mam, kenapa dia? Ya gitulah. Kalau pembantu males kayak dia itu sekali-sekali harus dihukum. Biar tahu rasa. Biar dia rajin kerja. Sekarang udah lumayan rajin kerja kan? Kenapa, Pak? Ngeliatinnya serius banget. Pak lah. Pak. Ada apa? Udah. Ngapain sih ngomongin pembantu? Gak penting. Makan. Sana kamu ngurusin laundry. Sana. Kau boleh pulang. Kuatkan hamba ya Allah. Hamba tahu ini hanya cobaan darimu. Dan hamba juga yakin cobaan ini gak akan lebihin dari hamba. Kamu sengaja ya? Hah? Membuat reputasi keluarga saya hancur. Ya? Bukan seperti itunya. Saya gak bermaksud. Kamu sengaja kan? Hah? Nangis di depan supaya semua tetangga saya melihat kalau kamu itu tersiksa. Iya kan? Itu kan yang kamu mau? Biar semua orang tahu kalau kamu itu tersiksa hidup dengan keluarga saya. Iya kan?
keluarga saya. Mari sini, saya ajarkan bagaimana cara menangis yang benar. Sini. Ini aku, Nyonya. Saya ajarin kamu bagaimana cara menangis yang benar. Jangan dong, Nyonya. Nyonya, jangan dong. Kalau mau nangis jangan setengah-setengah. Kamu, Dok, kamu baik-baik saja kan di sana ya, Dok ya? Kamu nggak usah khawatirin Pak De. Pak De di sini baik-baik saja, Dok. Insya Allah penyakitnya Pak De ini akan segera sembuh. Iya, Pak De. Dok, kok Pak De dengar kamu suaranya lagi nangis? Kamu kenapa, Dok? Enggak kok, Pak De, aku nggak nangis. Ini aku tuh lagi pilek. Tapi ya, aku seneng kok kerja di sini. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu ya, Dok ya. Oh iya. Kok kamu tumben telepon Pak De? Kamu nggak dimarahin sama bos kamu? Enggak, Pak De. Ini aku cuma lagi istirahat. Bentar lagi aku juga balik kerja lagi kok. Aku cuma kangen aja sama Pak De. Karena Pak De perhatian sama aku. Kamu memang anak yang baik. Ya sudah, kamu kan sekarang sudah dengar suara Pak De. Kamu balik kerja ya, Dok ya. Kamu yang sabar ya, Dok ya. Iya, Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku gak bisa cerita beban yang ada di hatiku ini sama siapapun. Hatiku ini benar-benar hancur. Dan gak ada yang tahu betapa beratnya menanggung semua ini. Ya jadi begini Mas, bisa nggak ya kalau tolong Ibu, kalau gajinya Narsi 6 bulan ke depan itu ditransfer ke rekening Ibu. Soalnya Pak De-nya lagi butuh banyak pengobatan, biaya. Gimana Pas? Iya Bu, iya. Iya Ibu nggak usah khawatir. Majikannya Narsi itu orangnya baik-baik banget kok. Iya Bu, mereka pasti akan kasih apa yang Ibu minta. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya Mas.
Iya Bu. Iya. Hai, Pak Arsono tak usah khawatir. Hai pasti segera transfer uangnya ke rekening you. Terima kasih Pak Abdul. Tak usah khawatir. Terima kasih. Sila. Mas Arsono mau ditransfer uang sama Tuan Abdul. Tuan ngapain sih Tuan? Narsi, asal kau tahu, keluarga kau di kampung itu sudah minta pembayaran 6 bulan di depan. Jadi, bolehlah Aing minta bonus Iki. Tuan apa-apaan sih Tuan? Ekstra kerja kau, ha? Tuan lepasin nanti kau ada gimana Tuan? Nanti saya dimarahin. Sudah kau sama nyedakal kau. Ayo, masuk lah. Masuk. Tuan mau ngapain? Tuan sadar! Diam kau. Papa. Senang-senang sendirian sih. Mau ngapain? Aku udah tahu apa yang kamu lakukan sama papa barusan. Harusnya kalau mau senang-senang, ajak aku juga dong. Fadel? Lepasin! Fadel! Dasar pembantu sialan! Kau pikir kamu siapa, ha? Lepasin! Fadel! Apaan ini? Ini mah, dia berani ngerayu-ngerayu aku. Dia nyuruh aku masuk ke kamar yang nggak tahu dia udah keadaan seperti ini. Pinggir tujuannya. Pinggir. Hajar aja mah. Kurang ajar. Jangan beraninya. Itu cewek yang suka ngerayu anak majikannya. Kalian dasar jamai. Melek. Tuh, masa baru. Ada orang baru. Dasar. Ya Allah, kenapa perasaanku nggak enak kayak gini ya? Ada apa dengan Narsi? Ya Allah. Ngapain? Mas mau ngapain? Mas mau ngapain? Aku mau telepon Narsi. Apa? Nggak kedengeran. Mas makan aja. Sekarang Mas makan aja. Aku mau telepon Narsi. Mas tuh jangan ganggu Narsi lagi kerja. Udah ya. Nanti bosnya mecat loh, Mas. So gimana sih? Udah Mas makan dulu. Makan dulu. Enggak, aku nggak mau makan. Aku mau telepon Narsi. Mas jangan ngeyel ya. Aku tuh udah capek ngurusin Mas kalau Mas tuh kayak begini. Ayo, sekarang makan. 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 Bangun. Ya Bu, ini tempat itu panas buat kamu. Ibu jangan dong, Bu. Ibu jangan dong, Bu. Berhenti! Bisa! Kamu itu hamil, Narsi? Hamil? Gak mungkin, Bu. Gak mungkin saya hamil.
Dari hasil tes dan lab laboratorium, itu memang kamu benar hamil. Dan hukuman buat kamu sudah ditetapkan. Hukuman apa ya, Bu? Saya tuh nggak bersalah. Hukuman untuk tindakan asusila itu berlaku di negara ini. Sama sekali nggak bersalah. Rasain. Anak gak tahu diri. Udah bagus kamu tuh kerja di luar negeri jadi TKW. Gaji kamu gede, majikan kamu baik. Akibatnya sekarang kamu dideportasi. Pulang ke Indonesia. Maafin aku, Bude. Tapi aku benar-benar udah gak sanggup kerja di sana. Majikan aku benar-benar galak, Bude. Dan aku diperlakukan sebenarnya gak wajar. Ya ditahan dong. Yang penting tuh kamu dapat uang. Dan biaya untuk perawatan adik kamu. Terus sekarang kamu gak mau kerja. Gimana? Gimana? Kita dapat uang dari mana? Bude, aku janji aku akan cari kerjaan yang lain. Tapi aku gak mau jadi TKW lagi. Emangnya? Masih ada yang mau terima kamu jadi TKW? Ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Maafkan Pak Ade, Narsi. Pak Ade gak bisa berbuat apa-apa. Aden kamu itu telepon Bude dan marah-marah. Kamu bertiga jadi pembantu. Repotin aja sih. Hah? Kamu tuh repotin aja sih. Beri. Beri. Allah. Perut kamu? Enggak. Enggak. Jangan pernah kamu bilang kalau kamu hamil. Hamil? Dasar! Bikin malu kamu dipulangkan ke Indonesia. Terus kamu bawa aib ke rumah ini. Itu sama aja. Kamu udah melemparkan kotoran ke muka pada yang bude kamu. Kamu tuh tidak pada sini. Bude. Bude jangan dong, Bude. Kalau kamu begini, kenapa kamu gak bunuh diri di sana? Daripada kamu pulang bikin malu dan bikin aib. Bude tolong, Bude, maaf ya. Bude tolong, Bude, jangan tinggalin aku di sini. Tempat kamu di sini. Bude, aku sekarang tuh lagi hamil, Bude. Nanti kandungan aku gimana? Karena kamu lagi hamil, makanya kamu ada di sini. Kalau kamu keluar, nanti orang-orang tahu perut kamu buncit. Akibatnya mereka akan tahu kalau kamu tuh hamil. Ngerti kamu? Udah. Udah ini. Bude! Bude!
Sondra. Kenapa, Pak? Kamu nggak ke rumahnya Bu Marni? Emang ada apa ya, Pak, dengan Bu Marni, Pak? Nggak tahu ya? Narsi udah pulang. Iya. Bapak-bapak nggak lagi bercandain saya, kan? Ya enggak, Mas. Coba diparanin dah. Sebentar. Nggak salah lihat beneran? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Ya sudah, makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Aduh, alah mau Pak. Wes udah, Pak. Makasih, Mas. Yuk. Yuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bude. Mau ngapain kamu kesini? Saya dapat informasi dari warga, Bude, kalau Narsi sudah pulang ya, Bude. Boleh saya ketemu sebentar, Bude? Enggak bisa. Kamu lebih baik sekarang pulang. Kamu pulang. Tapi Bude, Nggak bisa. saya mohon sekali, Bude. Saya sudah kangen dengan Narsi, Bude. Saya ingin ketemu sebentar saja. Saya bilang nggak bisa. Pergi. Pergi kamu. Bude, Nggak bisa. saja, Bude. Pulang. Bude. Pergi. Pergi. Bude, tapi sebentar saja. Nggak bisa. Udah. Suara Narsi. Tapi harus gimana nih? Narsi? Sini. Kamu Narsi, jangan. tunggu, Narsi. Kamu jangan buka pintunya. Sekarang di mana hati Bude? Di mana hati Bude? Ponakan sendiri taruh tempat kayak gini, Bude. Udah. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Kamu ngerti? Narsi! Kamu hamil. Oh, jadi ini kamu bilang pengen cepet pulang ke Indonesia. Kamu bilang kamu janji mau nikah sama aku. Dan aku di sini, aku setia nyari kabar kamu dari keluarga kamu dan dari keluarga yang lain, bahkan dari semua warga yang ada di sini. Tapi apa yang aku dapat sekarang? Kamu hamil. Aku kecewa sama kamu, Narsi. Aku bisa jelasin semua. Apa? Kamu mau jelasin apa? Kamu mau jelasin siapa calon bapak dari jabang bayi ini? Iya. Aku nggak butuh. Aku kecewa sama kamu. Bu Yanti, saya meminta tolong sama Bu Yanti. Keponakan saya Narsi baru pulang dari Malaysia. Dia sangat menderita. Tolong Bu Yanti. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu buat Narsi Pak? Saya khawatir dengan kondisi Narsi. Tolong Bu Yanti periksa kondisinya Narsi. Dia sedang hamil, Bu. Astagfirullahaladzim, Narsi hamil Pak. Saya sangat khawatir dengan kondisi Narsi. Kasihan Narsi. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Iya Pak, Bapak tenang aja. Saya akan periksa kondisi Narsi. Bapak juga jaga kondisi Bapak. Iya Bu Yanti.
Terima kasih. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Kenapa kamu nggak bunuh diri di sana? Daripada kamu pulang bikin malu dan bikin aib. Aku gak butuh. Aku kecewa sama kamu. Buat apa juga aku hidup? Kalau satupun orang nggak ada yang peduli. Lebih baik nyusul bapak dan ibu di sorga. Narsi? Narsi? Ini saya, Bidan Yanti. Saya cuma mau meriksa kondisi kamu. Astagfirullahaladzim! Narsi! Narsi! Tunggu, Narsi! 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 Jangan lakuin ini, Narsi! Astagfirullahaladzim, Narsi! Astagfirullahaladzim, Narsi! Ya Allah, Narsi! Astagfirullahaladzim! Narsi, bangun, Narsi! Narsi! Kenapa lagi dia? Untuk sementara, Bu, biarkan Narsi istirahat di kamarnya dulu, Bu. Kalau di WC yang kotor, itu bisa mengganggu kesehatannya. Apalagi dia lagi hamil. Dia butuh tempat yang nyaman, Bu. Enggak. Dia nggak bisa tinggal di sini. Lihat perut. Nanti semua orang akan membicarakannya, menggosip dan menggujingkan. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi untuk kali ini aja, ngertiin kondisi Narsi, Bu. Cukup! Saya budenya. Lagi pula, kayaknya Anda sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Jadi stop. Pergi! Hei Narsi! Hei! Kamu kebun gak bener. Kerja jadi TKW, kita usir aja dari kampung ini. Pergi! Awas kamu ya! Aku tuh nggak salah. Hei! Kamu! Perempuan yang ngotoin kampung ini. Bikin sial kampung sini. Aku tuh nggak salah. Saya tuh nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Aku tuh nggak salah. Aku nggak salah. Ya, sama liatin kebun ya, Bu. Benar, ini udah panen kayaknya kita ya. Awas, Bu. Bu, lihat deh. Kasihan ya, udah hamil gila lagi. Dasar perempuan nggak tahu diri. Bikin malu kampung sini aja. Dosa lo, Bu. Itu kamu. Siapa ya? Diam. Kalian tuh nggak tahu ya. Apa yang udah saya lewatin semuanya? Kamu tuh jago sama sembarangan ya. Jangan deh. Apa yang udah saya lewatin? Lepasin deh. Kamu yang bilang bisa aku ada di sini. Aku begitu ya. Lepasin, Bu. Ibu itu nggak bersalah, Narsi. Saya juga.
melakukan seperti itu, Bu. Itu makin mengganggu jiwanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Coba katakan, supaya Marni gak nyerang orang kampung. Saya ini malu. Iya, tapi bukan seperti itu solusinya, Bu. Diam kamu. Kamu jangan ikut campur. Saya budenya. Saya yang merawat Marni dari kecil. Jadi jangan ikut campur. Ngerti kamu? Kamu diam. Marni, aku mohon sama kamu. Aku mohon, tolong kamu lepasin Narsi. Aduh Mas, jangan suka denger apa kata warga deh. Mereka itu tahu cuma dari kulitnya. Mereka tuh nggak tahu permasalahan sebenarnya. Iya, aku tahu, aku ngerti. Tapi kan kasihan Narsi kalau sampai dipasung seperti itu. Mas, sebenarnya aku tuh mau nyelamatin Narsi. Mas gak inget apa? Waktu dia mau bunuh diri. Iya, tapi kan ada cara lain, Marni. Mas, kalau misalnya Narsi itu meninggal, apa warga itu mau tanggung jawab? Udahlah Mas, aku nih peduli sama Narsi, makanya aku pasung. Supaya dia itu tidak melukai dirinya dan bayinya. Marni. Udah ya, aku turun kerja dari pagi. Pusing. Mas mau kemana? Mas mau kemana? Mas itu belum boleh pergi. Gimana sih? Aku mohon, Marni. Aku ingin ketemu sama Narsi. Mas itu tidak boleh dulu ketemu Narsi, ya? Tapi kasihan Narsi. Mas itu tenang aja. Aku itu udah kasih Narsi makan sehari 2 kali. Jadi Narsi itu sehat walafiat. Iya, masuk. Mas masuk dulu, nggak boleh kemana-mana. Aduh. Keluar! Keluar kamu! Keluar! Ya Allah, itu Narsi suaranya. Ya Allah. Bu bangun Bu. Ibu bangun Bu. Masih pernah ibu mau ngantuk. Tolong Bu Narsi Bu. Ya Allah. Akan ada yang dengar teriakan kau, ha?
Assalamualaikum. Bu Yanti, mohon maaf, saya telepon malam-malam, Bu. Bu, saya mau minta tolong, Bu. Tolong datang ke rumah saya, Bu. Saya sangat khawatir sama Narsi, Bu. Narsi teriak-teriak kenceng banget, Bu. Tolong ya, Bu, ya. Datang sekarang ya, Bu, ya. Tolong ya. Mas, ngapain sih pakai telepon aku? Itu telepon Bu Yanti. Narsi itu, biarin aja teriak-teriak nanti juga diem sendiri. Apa sih, bikin malu aja kalau semua orang tahu heboh ngurusin ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bu. Ponakan saya itu lagi sakit, teriak-teriak, Bu. Masa kamu lebih mikirin tetangga sih? Tolonglah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Marni, ayo buruan. Astagfirullah. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana, Mbak itu? Anak itu harus dibunuh. Jangan, Narsi, jangan. Anak ini tuh nggak bersalah, Narsi. Ini hidup aku. Dan dia akan nyusahin hidup kalian. Jadi balikin. Dan aku membunuh Mbak itu. Balikin sekarang. Bu, tolong pegang anaknya sebentar, Bu. Mau dibawa kemana? Balikin dulu sini. Oh, mesti tenang, Narsi. Anak ini nggak bersalah, Narsi. Bersalah. Bersalah. Mau dibawa kemana sih, Mas? Mas, mau dibawa kemana sih, Mas? Mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Mas, mau kemana sih, Mas? Ntar aja perginya. Mas, mau dibawa kemana sih? Ih, lepasin dulu. Kan tadi saya nanya, mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Bayi setan! Iya, itu bayi setan itu. Iya, itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Itu bakal nyusahin kalian soalnya. Ah, bayi setan itu. Bu Marni, Pak Ridwan, terima kasih kalian sudah mengizinkan saya untuk mengadopsi bayinya Narsi. Pak Ridwan, sepertinya Anda yang berhak untuk memberikan nama untuk bayinya Narsi, Pak. Boleh saya gendong? Saya akan kasih nama